1810. Suara mantra doktrin bergema di tempat, tetapi terdengar seperti sihir yang membuat orang terguncang. Zaki muntah darah, berteriak sakit dan berguling di tanah tanpa henti. Darah Cecil juga melonjak. Wajahnya memerah dan matanya bersinar dengan nafsu. Untungnya Saka melemparkan pedang kuno simbol kekuatan ke arah Cecil dan menusukkannya ke tanah. Pedang kuno itu bergemuruh dan melawan roh jahat dan menyelamatkan nyawanya. Sialan, kenapa kamu mengubah-ubah lagu? Ujar Saka. Dia segera menyerang ke arah mantra doktrin dengan satu pukulan. Cahaya emas yang megah menekan mantra doktrin. Novea menghentikan bacaannya. Sambil tertawa dia berkata, kamu memang berjodoh dengan doktrin. Aku akan mengubahmu untuk menjadi budak doktrin dan membantuku mencapai jalan kejayaan. Novea juga melompat dan membentuk segel dewa di tangannya. Kabut hitam mulai memenuhi sekitarnya dan berubah menjadi bayangan Novea. Tangan mereka saling menyatu dan tatapan mereka menjadi seram, sambil membacakan mantra doktrin yang membuat orang merasa jengkel dan mual. Terdengar suara ledakan dan kini tinju Saka dan segel Novea saling bertabrakan. Tiba-tiba energi sejati meluap dan hembusan napas memenuhi sekitar. Hutan lebat di sekitar mereka tersapu rata dan langit malam di sekitar juga diterangi oleh cahaya emas. Suara bacaan mantra doktrin sekali lagi tertekan. Zaki dan Cecil terguncang hingga muntah darah, tetapi mereka dengan susah payah tersadar kembali. Mereka merasa ketakutan ketika melihat pemandangan seperti ini. Zaki juga sangat terkejut dan dia tidak percaya bahwa dirinya bisa berjalan bersama di samping iblis yang bisa melawan Novea, bahkan dia pernah mengejeknya. Zaki tampak begitu ketakutan. Kedua orang tersebut tidak berhenti dan terus bertabrakan satu sama lain sebanyak belasan kali. Tampaknya mereka memiliki kekuatan yang seimbang. Hukum doktrin nggak terbatas, bertobatlah. Ujar Novea. Dengan suara nyaring, Novea membacakan mantra doktrin dengan tangan terlipat dan tampak begitu mulia. Namun, kejahatan dan tatapan matanya semakin kuat. Banyak ilusi Novea di sampingnya juga menyatukan tangan mereka. Kini bacaan mantra doktrin menjadi sangat megah. Membentuk segel dan menyerang ke arah Saka bersamanya. Sebelumnya Novea hanya tidak bisa mengungkapkan identitasnya dan hanya bisa menyembunyikan kekuatan aslinya saja. Kini dia meledak sepenuhnya dan dengan suara gemuruh, segel dewa menutupi 4 penjuru dan menyerang Saka. Sebelum segel dewa jatuh, kekuatan yang dahsyat meruntuhkan tanah, menyebabkan pasir dan batu beterbangan. Saka berteriak keras dan mengangkat tangan untuk menyerangnya. Energi sejati berkumpul di telapak tangannya dan menyerang ke arah segel dewa. Kembali terdengar suara gemuruh yang besar. Banyak ilusi Novea bergetar dan hampir hancur. Novea terlempar jauh ke belakang dan aura darahnya terguncang. Saka juga terus termundur ke belakang dan meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah, dengan alis yang berkerut. Ternyata dia juga sedikit kalah. Semua karena metode latihannya sedikit kacau karena sudah lama tidak melepaskan energi hangatnya. Oleh sebab itu, energi hangatnya sangat kuat dan mudah tergoda oleh nafsu. Siapa yang bisa berkinerja baik dalam kondisi tegang seperti ini? Selain itu, juga karena tingkat Novea melebihi tingkat Saka. Jika tingkatan mereka setara, Saka juga bisa menahan suara mantra tersebut. Dua makhluk hidup yang tak terkalahkan sedang saling bertarung. Penampilan mereka sangat mengejutkan, saling bertabrakan satu sama lain dan meledakkan cahaya yang memesona. Bulu yang indah, tetapi tajam seperti pedang dewa dan melukai kehampaan. Pantas saja kamu berani mengganggu Adair. Kamu sangat jago, untung saja aku bertemu denganmu di sini, jadi aku bisa membunuhmu terlebih dahulu. Kalau bertemu denganmu di jalan kejayaan, kamu sungguh musuh yang merepotkan. Ujar Novea sambil tersenyum. Serang! Teriak Saka. Saka menekan nafsu di dalam hatinya. Energi sejatinya melonjak, mengangkat tangan dan membentuk sebuah pedang emas dengan ukuran lebih dari 10 meter. Membelah langit malam dan langsung menyerang Novea.
Pada saat berikutnya, tanah di tempat itu retak dan pohon-pohon di kejauhan mulai bergetar di bawah kekuatan ini. Zaki dan Cecil menghirup napas dingin dan merasa kekuatan ini benar-benar sebanding dengan kekuatan 7 pilar abadi. Sungguh menakutkan. Melihat kondisi Saka, Novea tersenyum dengan penuh pengertian, ternyata kamu memiliki nafsu yang sangat kuat. Kebetulan aku juga sangat ahli dalam hal ini. Ilusi Novea di sekitarnya tiba-tiba menyatu jadi satu dan berubah menjadi patung Novea raksasa di belakangnya. Berdiri tegak dengan wajah yang mulia, tetapi keserakahan, kemarahan, kebodohan, kebencian, cinta, kejahatan, nafsu, ketujuh dosa terus berubah di wajahnya dan akhirnya berhenti pada wajah keinginan dan memancarkan berbagai macam niat cinta dan nafsu. Dewa Gembira. Cecil berteriak ketakutan. Dalam cerita rakyat, Dewa Gembira adalah dewa yang jahat. Dia menguasai berbagai metode latihan nafsu. Dia bisa menarik orang ke surga nafsu yang ekstrim dan tenggelam selamanya di sana. Tiba-tiba pedang kuno simbol kekuatan bergetar dengan susah payah, tetapi Cecil juga tidak bisa menahan nafsu ini. Napasnya mulai terengah-engah, tubuhnya panas dan menjepit kedua kakinya dengan gelisah. Begitu juga Zaki yang juga menghela napas seperti seekor lembu, dengan nafsu yang berkedip di matanya. Bahkan Saka juga sedikit tidak tahan. Lalu dia berkata dengan ekspresi muram, sialan. Benar-benar membuat sangat tidak nyaman. Kenapa harus dilawan? Kenapa nggak melakukan kenikmatan dengan wanita itu? Mungkin aku juga akan bergabung dengan kalian, ujar Novea. Novea mengeluarkan senyuman jahat dan memancarkan kekuatan nafsu yang begitu memesona. Namun, pada saat bersamaan, telapak tangan Novea raksasa di belakangnya sudah menghantam ke arah Saka. Aku bahkan nggak tertarik padamu. Seru Saka. Saka berteriak keras dan kemampuan bela diri yang terakumulasi selama 3 bulan meledak sepenuhnya. Dia mengangkat tinju dan memancarkan cahaya keemasan di udara. Bab 1811. Tinju dan telapak tangan bertabrakan dengan keras dan kekuatan yang luar biasa bergemuruh. Saka berteriak marah, garis darahnya mengalir deras dan tatapannya bahkan mulai ada keinginan untuk menghancurkan saat berhadapan dengan patung dewa raksasa itu. Merasa ada sesuatu yang menakutkan, ekspresi patung dewa raksasa itu tiba-tiba berubah menjadi takut. Mata apa itu? Ekspresi Novea tiba-tiba berubah, tidak bisa menahan teriakannya. Namun pada saat itu, Saka juga berteriak dengan keras. Tinjunya yang sangat menakutkan menghantam Novea, sehingga membuatnya terpental keluar. Dia memuntahkan seteguk darah segar. Namun, dia tidak memedulikan luka-lukanya, hanya menatap Saka dengan ekspresi kebingungan. Apa mata itu bisa menahanku? Pada saat itu, Novea seolah-olah melihat kehancuran dari mata itu. Itu adalah kehancuran yang sangat murni dan ekstrim, yang mewakili kekosongan. Meskipun 7 emosi dan 6 keinginan jatuh ke dalamnya, itu akan berubah menjadi kekacauan. Sementara pada saat ini, Saka juga terkejut. Ketika dia melepaskan kekuatannya dengan sepenuh tenaga, mata ganda yang sudah lama tidak aktif itu tiba-tiba melepaskan kekuatan darah. Kekuatannya belum meningkat, tetapi selama 3 bulan ini, apakah kekuatan darahnya bangkit secara perlahan? Dia tidak sempat berpikir banyak dan dengan cepat melesat. Energi darahnya sangat kuat, mengalir seperti lautan berwarna emas. Cahaya mata yang berkedip-kedip menghancurkan sinar, membuat patung dewa raksasa di belakangnya tidak dapat mengerahkan kekuatannya. Saka kembali menyerang secara beruntun, membuat Novea muntah darah. Wajahnya yang penuh dengan aura jahat terlihat sangat pucat. Matilah, ujar Saka dengan suara dingin, hendak mengakhiri pertempuran. Ekspresi Novea berubah menjadi sangat serius. Dia menggertakkan giginya sambil memegang segel dewa ke arah pertempuran. Namun, ketika keduanya berpapasan lagi, tinju Saka meleset. Dia terkejut melihat Novea langsung melewati dirinya dan dengan cepat meraih Zaki, lalu berlari ke dalam kegelapan malam. Jangan pergi, biksuni busuk. Teriak Saka. Novea dengan marah berkata, kamu pikir aku bodoh?
Kamu tahu kalau matamu bisa mengendalikanku, tapi kamu masih menahanku untuk bermain denganmu. Lindungi matamu dengan baik. Saat kita bertemu lagi, aku akan mengambil dan mempelajarinya. Suara itu perlahan-lahan menghilang, menghilang dalam gelapnya malam. Saka tidak dapat mengikuti, terutama karena sekarang dia benar-benar kaku dan sulit bergerak. Energi hangatnya perlu dilepaskan. Saat kita bertemu lagi, aku akan menusukmu dengan tongkat Vajra. Ujar Saka dengan marah. Saka tidak akan semenyedihkan ini jika dirinya meningkatkan kekuatannya lagi. Sementara itu, Novea tidak pergi terlalu jauh. Dia bersembunyi di sudut sambil menggenggam Zaki dan menatap Saka dengan tatapan suram. Tatapan Zaki dipenuhi dengan ketakutan, suaranya juga bergetar, jangan bunuh aku. Aku nggak akan membunuhmu, aku masih akan menggunakan kebencian dan kemarahanmu untuk menyembuhkan lukaku, ujar Novea dengan suara dingin. Apa? Zaki terkejut dan dengan gemetar berkata, aku nggak punya kebencian benci. Aku sama sekali nggak berani membencimu. Kamu bilang menggunakan rasa takut untuk menyembuhkan luka, aku masih bisa mengerti, tapi bagaimana bisa aku membencimu setelah mengalami penderitaan? Siapa bilang aku suruh kamu membenciku? Aku suruh kamu membenci Saka, bukankah kamu menyukai Cecil? Tanya Novea sambil tertawa dingin. Hah? Zaki seketika terkejut, tetapi tak lama kemudian, dia sangat marah. Karena dia melihat Saka tiba-tiba memeluk Cecil, yang dianggap sebagai kekasihnya. Saka mulai menanggalkan pakaiannya. Cecil benar-benar tidak tahu malu. Dia memeluk Saka dengan napas terengah-engah. Dasar wanita jalang. Orang hina. Suara Zaki dipenuhi dengan kebencian dan matanya dipenuhi dengan amarah. Cecil belum sempat dia nikmati, sekarang wanita itu harus melayani pria lain di depannya. Sementara itu, Novea menyaksikan adegan di depannya dengan penuh semangat sambil tersenyum puas. Kebencian Zaki dan keinginan Saka terhadap Cecil jelas merupakan kekuatan yang tak terlihat, seolah-olah itu adalah nutrisi terbaik, yang membuat energi sejatinya bangkit kembali dan membuat luka-lukanya perlahan sembuh. Namun, melihat wanitanya diperlakukan seperti ini, Zaki sangat sakit hati. Dia memejamkan matanya dan tidak ingin melihat lagi. Tunjukkan padaku. Sebaliknya, Novea menggunakan energi sejatinya untuk memperbaiki kelopak matanya dan menegakkan kepalanya untuk menyaksikan adegan itu. Zaki hanya bisa menatap dengan mata terbelalak, melihat wanita yang telah dia pilih dihancurkan dengan kejam oleh Saka. Bahkan, kekuatan yang diberikan oleh tingkat langit tahap ke-8 pada hari itu membuatnya melihat setiap detail dengan jelas, tak ada yang bisa terlewatkan. Sialan, orang hina, wanita jalang. Saat melihat kedua orang yang saling bertumpang tindih dan saling berpegangan itu, Zaki menangis. Sial, dosa apa yang dilakukannya sehingga dirinya harus menerima hukuman seperti ini? Novea dengan kaget berkata, nafsu Saka begitu tinggi, bahkan lebih dari 10 kali lipat orang biasa. Mungkin aku bisa menggunakannya untuk berlatih, jadi aku bisa pulih lebih cepat, bahkan menerobos tingkat. Tapi, bagaimana membuat hasratnya lebih tinggi? Dia berpikir dengan keras. Bab 1812. 1 jam berlalu dengan cepat dan malam pun tiba. Novea tiba-tiba menepuk Zaki dan berkata, apa kamu punya cara bagus untuk membuatnya lebih berhasrat? Zaki, yang mendengar kata-kata itu, hampir muntah darah. Kamu masih manusia bukan, sih? Ingin sekali membuat Saka senang. Kalau begitu, gabung dengan mereka saja. Novea tiba-tiba berkata dengan suara dingin, kamu sedang mengumpatiku dalam hati, ya? Enggak. Zaki langsung panik dan tiba-tiba menyadari bahwa Novea mengandalkan 7 dosa untuk berlatih. Jadi, dia sangat peka terhadap perubahan emosional ini. Enggak apa-apa, nanti kamu akan mengumpat dengan lebih keras. Sambil tertawa, Novea melompat ke atas, lalu mengangkat tangannya dan melempar Zaki. Tiba-tiba, Saka terkejut dan melihat Zaki jatuh ke tanah. Mereka saling bertatapan dan suasana menjadi agak canggung. Saking takutnya, Zaki sampai gemetaran.
Lalu, dia berkata dengan suara gemetar, enggak apa-apa, enggak perlu peduli padaku, lanjutkan saja. Saka langsung berkata dengan marah, Novea. Keluar kamu. Tawa keras Novea bergema di hutan. Dia berkata, ini adalah hadiah dariku, nikmatilah dengan baik. Jangan khawatir, aku nggak akan mengganggu. Keinginanmu adalah obat yang sangat bermanfaat bagiku. Wanita ini menonton siaran langsung di sini. Bahkan menjadi tokoh utama. Zaki sangat membencinya. Matanya hampir terbakar, tetapi dia masih bisa tersenyum. Bagaimanapun juga, Saka bisa membunuhnya dengan satu serangan dari jarak yang begitu dekat. Jika tidak bisa membuat Saka senang, Novea yang bersembunyi di sampingnya juga akan membunuhnya. Tidak ada yang lebih penting daripada nyawanya. Hahaha, Saka, aku sangat puas. Aku sangat berharap lain kali kita bisa bertemu lagi. Suara Novea terdengar makin menjauh. Situasi kembali tenang. Namun, Saka tiba-tiba menghela napas dengan keras. Lalu, tiba-tiba energi di tubuhnya melonjak, meledak keluar seperti semburan air sumur dan menggetarkan sekitarnya dengan hawa panas yang membara. Tingkat langit tahap ke-7. Saka mengembuskan napasnya yang panas dengan pelan, tetapi ekspresinya terlihat masam. Biksuni busuk. Meskipun menerobos tingkat dengan bermain wanita adalah hal yang biasa, bermain wanita untuk menerobos tingkat adalah hal yang pertama kali terjadi. Pada saat itu, wajah Cecil memerah, tetapi dia tidak peduli dan merapikan pakaiannya. Dia mengeluarkan pedang kuno simbol kekuatan, lalu berjalan ke arah Zaki dan berkata, matilah. Membunuh Zaki tidak hanya menunjukkan kesetiaannya kepada Saka, tetapi juga untuk melampiaskan amarahnya. Tolong, ampuni aku. Pinta Zaki dengan kaget dan ketakutan. Namun pada saat itu, Saka justru merebut pedang dari tangannya dan menunjuk Zaki sambil berkata dengan suara dingin, selanjutnya, aku akan bertanya dan kamu akan menjawab, mengerti? Zaki tertegun dan buru-buru mengangguk. Dia menjawab, mengerti, mengerti. Adair sangat mempercayaiku. Aku tahu semua tentangnya dan masa lalu Novea aku juga. Saka langsung menyelanya dan berkata, berapa banyak persediaan yang masih tersisa di tangan Adair. Zaki sibuk mengeluarkan sebuah tas penyimpanan yang terbuat dari kulit binatang dari dalam dadanya. Ini juga merupakan warisan dari Tentara Agung, yang mewariskan teknologi pembuatan tas penyimpanan, tetapi tidak dapat disamakan dengan ruang penyimpanan surgawi milik Saka. Ruangannya terbatas dan tidak dapat digunakan untuk menyimpan makhluk hidup. Dia mengeluarkan banyak botol kaca dan kotak batu alam dari tas penyimpanan, lalu berkata dengan gemetar, ini seperempat dari semua hasilnya. Mengapa dia kaya sekali? Awalnya, Saka meminta harga tinggi, tetapi ternyata dia hanya mendapatkan seperempat saja. Apa daerah ini begitu kaya? Tanya Saka dengan curiga. Dia pernah mendengar bahwa tempatnya berada adalah wilayah inti, yang menguasai lebih dari 70% sumber daya Gunung Reribu. Ketika datang, kawasan itu benar-benar gundul, jadi tidak tahu akan kelimpahan sumber daya Gunung Reribu. Ketika ucapan ini terlontar, tatapan Cecil dan Zaki menjadi aneh.